يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kisah yang sangat besar pelajaran di dalamnya, yaitu pada diri Imam Darul Hijrah, Imam siapa? Imam Darul Hijrah, Imam Malik, imamnya Madinah waktu itu. Darul Hijrah, negeri di mana Nabi hijrah meninggalkan kampung halaman beliau, Makkah. Ini Rasulullah sudah wafat, para sahabat sudah habis. Yang menjadi imam di Madinah, dan ini tidak ada yang mengangkat ya, bukan seperti ketua MUI gitu ya, ada masa jabatannya. Ini tidak. Artinya seluruh kaum muslimin, wabil khusus yang berilmu, sepakat mengatakan bahwa imamnya orang Madinah ya Imam Malik bin Anas. Tapi bukan anaknya Anas bin Malik, ini keliru besar ya. Malik bin Anas itu bukan anaknya Anas bin Malik yang melayani Nabi 10 tahun, bukan. Keliru itu. Ada dai kondang yang mengatakan bahwa Imam Malik bin Anas adalah anaknya Anas bin Malik, pelayan Nabi itu. Bukan. Ini salah. Waktu itu Imam Malik sedang memberikan muhadarahnya, pelajarannya di hadapan kaum muslimin di Masjid Nabawi. Waqad su'ila al-Imam Malik rahimahullah an qaulillahi ta'ala ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Beliau ditanya oleh orang yang hadir di situ sehubungan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat ini terkenal, masyhur, diketahui, dihafal dari semenjak Rasulullah, para sahabat, para tabi'in sampai zaman Imam Malik. Tidak berlebihan kalau semua orang Islam pernah dengar ayat itu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sampai hari ini kan, siapa di antara antum yang belum pernah dengar ayat ini? Saya kira mustahil. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa sama dengan lakum dinukum waliyadin. Adakah di antara seorang muslim yang belum pernah dengar ayat itu? Saya kira mustahil ya. Tapi baru kali itu ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik. Sebelumnya belum pernah ada yang nanya, mau kepada Imam Malik, mau kepada Imam Az-Zuhri, mau kepada Imam Hasan Basri, Tawus, Atha bin Abi Rabbah, dan seterusnya sampai para sahabat. Apa? Kaifa al-istiwa? Seperti apa Allah beristiwa itu, seperti apa? Belum pernah ada yang nanya. Itu pertanyaan pertama kali. Berarti pertanyaan bagus apa tidak?
Pertanyaan bagus apa tidak? Pertanyaan bagus apa tidak? Tidak. Tidak. Kalau bagus pasti? Kalau bagus pasti? Pasti sudah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa iya sih sebuah kebaikan para sahabat luput? Pasti sudah ditanyakan, sudah dibahas. Yang dimaksud wajah Allah itu maksudnya apa ya Rasul? Yang dimaksud Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam itu maksudnya apa ya Rasul? Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, itu betul seperti itu ya Rasul? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, itu betul apa cuman kiasan ya Rasul? Allah menghentakkan telapak kakinya di jahanam sehingga jahanam itu diam, tadinya menggeram terus minta tambahan, itu betul diinjak oleh telapak kaki Allah ya Rasul? Allah nanti menampakkan betisnya, betul-betul kelihatan betis Allah ya Rasul, apa gimana? Enggak ada, enggak ada ya. Antum mau bilang para sahabat ini bodoh-bodoh, para sahabat ini dungu, para sahabat ini IQ-nya rendah, para sahabat tidak kritis, para sahabat orang-orang cuma bisa bengong, apa kata Nabi dilakukan, enggak kritis. Tentu ini ucapan kufur. Kaum muslimin yang paling cerdas, yang paling berakal, yang paling pintar, yang paling bijaksana, yang paling bertakwa adalah para sahabat setelah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Buktinya apa? Buktinya kalau bukan tentang Allah, para sahabat nanya. Tadinya baik-baik, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Habis minum itu tuh, minum khamar, langsung bersih teguah, caci maki, bahkan berantem. Para sahabat nanya, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ya Rasul, sebetulnya khamr itu hukumnya apa sih? Gitu. Halal apa haram sih ya Rasul? Tadinya mereka baik-baik, bercanda, akur, rukun. Habis minum khamar, langsung pada berantem, caci maki. Nanya para sahabat. Ya, diabadikan pertanyaan itu oleh Allah dalam ayat Al-Quran, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil mahid, kul huwa adha, yas'alunaka an syahril haram qitalun fih, dan seterusnya. Ada belasan pertanyaan. Bertanya tentang bulan haram, bertanya tentang hilal, bertanya tentang darah haid, dan seterusnya, banyak. Dan dijawab oleh Nabi SAW membawakan firman Allah. Tapi bertanya tentang wajah Allah, tentang turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam, tentang betis Allah, tentang jari Allah, dan seterusnya, enggak ada satupun. Kenapa? Karena para sahabat dijaga oleh Allah supaya tidak bertanya hal yang haram dan sia-sia, nggak akan terjawab. Jadi mengetahui siapa Allah, sifatnya apa, maunya apa, ada di mana, yang disukai oleh Allah apa, yang dibenci oleh Allah apa, nggak bisa. Nggak mungkin ketemu jawabannya, kecuali Allah sendiri yang ngasih tahu. Aku bersemayam di atas arsy, aku suka yang ganjil-ganjil, aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang senang salat, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam,
Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, dan seterusnya dan seterusnya. Allah sendiri yang ngasih tahu, bukan olah pikir manusia seperti Sokrates, Aristoteles, Plato. Ahli-ahli filsafat itu mikir karena mereka cerdas, jenius, IQ-nya di atas rata-rata, mikir, akhirnya menyimpulkan Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan nggak mungkin begini, Tuhan nggak mungkin begini, Tuhan nggak mungkin begini. Ngarang. Tidak ada wahyu sama sekali, dan pasti salah, kecuali yang apa istilah kita ini, khobariyah, zatiyah khobariyah, ya. Tuhan pasti hidup, nggak mungkin Tuhan mati. Tuhan pasti melihat, nggak mungkin Tuhan buta. Tuhan pasti mendengar, nggak mungkin Tuhan tuli. Nggak mungkin Tuhan tidur ngantuk, ya. Sebatas itu. Ya, saya kira Yahudi, Nasrani, kaum muslimin, bahkan non muslim yang percaya dengan Tuhan pasti sepakat, nggak mungkin Tuhan buta, nggak mungkin Tuhan bisu, nggak mungkin Tuhan bodoh, dan seterusnya, ya. Tapi Tuhan bersemayam di atas arsy, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Mana ada yang tahu? Kalau tidak ada wahyu, kalau tidak ada dalil, gitu ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Dari mulai Nabi menyampaikan ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sampai zaman Imam Malik ketika duduk di majelis itu baru pertama kali ada orang yang nanya, kaifal istiwa, seperti apa cara Allah bersemayam di atas arsy. Fa'atraqa rahimahullah bi ra'sihi, langsung Imam Malik menundukkan kepalanya, nggak langsung menjawab, kepalanya ditundukkan. Kaget, nggak nyangka ada orang berani-beraninya bertanya tentang Allah, apa yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Beliau menundukkan kepalanya. Wa ja'ala yatasabbabu 'irqan min thaqli ma ulkiya alaihi, dan berkeringat mau jawab apa. Orang berilmu kalau jawab kan nggak ngarang, maunya jawab pakai ilmu, pakai dalil itu, ilmu itu dari Rasulullah SAW. Nggak mungkin ilmu bukan dari Rasulullah. Ini ilmu agama, kecuali teknologi, ilmu dagang, ilmu pertanian, ini ilmu agama. Nggak mungkin ada ilmu agama kok bukan dari Rasulullah SAW. Ya, ilmu cara tahlilan, ilmu cara manakiban, ilmu cara muludan. Ilmu bukan itu. Ilmu bukan. Ya jelas bukan. Gimana ilmu? Rasulullah nggak tahu cara tahlilan itu gimana, cara muludan bagaimana, cara manakiban gimana. Rasulullah nggak tahu. Orang beliau tidak pernah mencontohkan sekalipun. Begitu juga para sahabat. Ilmu itu yang datang dari Nabi SAW. Thumma rafa'a ra'sahu, setelah sekian lama, entah berapa menit, ya mungkin 7 menit, mungkin 10 menit, mungkin seperempat jam, ya. Kemudian beliau mengangkat kepala.
yang tadi diam beberapa menit untuk berpikir, kalimat apa yang paling tepat aku ucapkan. Kalau Rasulullah diam, pasti menunggu wahyu. Beliau tidak mungkin. Wahyu putus saat Rasulullah wafat. Setelah sekian lama kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun. Jawaban beliau ini jawaban yang ada ilmunya, tapi bukan menjawab kaifal istiwa. Nggak mungkin terjawab. Orang pertanyaan bodoh, pertanyaan jahil. Al-istiwa'u ma'lumun. Allah bersemayam di atas arsy itu maklum. Apa maklum? Sudah diketahui semua orang. Sudah pada tahu kalau Allah itu bersemayam di atas arsy, itu sudah maklum. Semua orang tahu. Seluruh kaum muslimin tahu. Dari zaman Nabi, Abu Bakar, Umar sampai hari ini semuanya tahu seperti itu. Gitu ya. Bukan majhul ya. Maksudnya apa sih? Nah, itu majhul ya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga. Maksudnya apa sih? Nah, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maksudnya apa sih? Nah, itu majhul namanya. Ngapain tanya maksud? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Apa coba yang perlu ditanyakan? Ya. Allah kita tahu, Rabbuna Jalla wa'ala, Tuhan kita menciptakan, kita tahu. Tangan kita tahu, dua itu bilangan kita tahu. Apanya yang akan ditanyakan? Sudah jelas terang benderang. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Itu maklum namanya, bukan majhul ya. Diketahui, dimaklum gitu ya. Wal imanu bihi wajibun. Dan beriman meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy adalah wajib. Adalah wajib. Maka orang yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, dosa besar. Bahkan bisa kufur. Kenapa? Karena wajib kan? Wajib ya harus kita tunaikan. Maka orang yang meragukan berarti dia dosa besar. Bahkan sekali lagi bisa kufur. Karena hukumnya wajib. Wal kaifiyatu majhulun. Adapun kaifiyahnya, kaifiyah apa? Kaifiyah apa? Cara Allah bersemayam di atas arsy itu seperti apa? Itu yang majhul. Luar biasa jawaban beliau. Majhul apa? Tidak maklum, tidak ada yang tahu. Jangankan kita, para nabi, para rasul, bahkan rasul yang paling mulia Muhammad SAW tidak tahu. Loh, waktu beliau Mi'raj tidak. Antara beliau dengan Allah terhalang. Allah tidak izinkan beliau melihat Allah.
hanya mendengar suaranya. Allah berkata, didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam persis seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah berbicara, Nabi Musa yang dengar. Bukan Nabi Musa yang bicara, Allah yang dengar. Kalau itu nggak usah Nabi Musa, saya bisa, antum bisa. Ya, antum bisa berbicara dengan Allah? Ya bisa. Tiap hari kita berbicara. Ya Allah, sakit sekali ya Allah. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Ya Allah, kabulkan keinginan saya. Itu kan berbicara. Berdoa itu kan berbicara. Ya. Maka orang yang mengatakan Nabi Musa itu kalamullah karena berbicara dengan Allah, keliru, salah. Yang benar Allah yang berbicara, Nabi Musa yang mendengarkan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar suara Allah tapi tidak melihat. Ya. Nah, maka bagaimana ada orang mau bertanya kaifal istiwa? Bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy? Orang Nabi aja nggak tahu. Ya. Was-su'alu anha bid'atun. Dan bertanya bagaimana Allah bersemayam di atas arsy adalah pertanyaan apa? Pertanyaan bid'ah. Jadi bukan cuman amalan ya, pertanyaan pun ada yang bid'ah. Ya, maka hati-hati, jangan pernah bertanya tentang Allah, tapi tirukan apa kata Allah tentang dirinya. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ikuti. Allah punya dua tangan. Dipakai oleh Allah dulu dua-duanya untuk menciptakan Adam. Nah, begitu. Ya. Aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Oh, Allah punya jari. Dipakai oleh Allah untuk membolak-balikkan hati anak Adam. Kita tirukan saja. Jangan bertanya. Kecuali yang merasa tidak tahu ada dalilnya. Gitu. Saya nggak tahu, Pak, apakah ada dalilnya, apakah ada sabda Nabi atau ayat Al-Quran yang mengatakan Allah itu dekat dengan kita misalnya. Oh ada, ini gitu. Jadi dalam rangka minta dalil, apakah ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya bahwa Allah itu malu? Kapan Allah malu? Oh ada nih sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Allah malu ketika ada orang mengangkat kedua tangannya. Pak, apakah ada dalilnya kalau Allah itu cemburu? Oh ada nih gitu. Bukan menanyakan yang sudah jelas, kita nggak akan tahu ya. Udah jelas kita nggak akan tahu cara Allah turun ke langit dunia seperti apa, kok ditanyakan? Janganlah. Lalu fa umira bihi fa ukhrija minal masjid. Sebelumnya beliau mengatakan ma araka illa mubtadi'an. Menurutku engkau adalah mubtadi'. Tahu mubtadi'?
Mubtadi' tahu? Kalau bahasa kita ahli bid'ah. Ahli bid'ah, bukan sekedar pelaku bid'ah ya. Beda antara pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Pelaku bid'ah itu seperti saudara-saudara kita yang usolli, yang nawaitu, yang tahlilan, yang kunut subuh, yang maulidan, rajaban, ikut-ikutan. Nah, itu pelaku bid'ah, bukan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah siapa? Tokoh-tokohnya. Mungkin dia hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis mungkin, tahu kaidah fikih, tahu kaidah bahasa Arab, tetapi dan ilmunya itu dipakai untuk membela bid'ah, membela tahlilan, membela muludan, membela zikir berjamaah. Itu ahlul bidah. Ilmunya dipakai untuk membela bid'ah. Adapun saudara kita mayoritasnya bukan ahlul bidah, tapi sekedar pelaku. Maka bedakan sikap kita terhadap mereka. Yang kita persempit, yang kita hajar, yang kita tutup telinga kita, jangan sampai dengar ucapan dia, itu ahlul bidah. Adapun pelaku bid'ah, justru kalau bisa kita deketi, kita ajak ngaji, kita selamatkan dari bid'ah supaya tidak masuk neraka. Kalau bid'ah kan neraka, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah sesat, dan semua yang sesat terancam di neraka. Tentu kita kasihan ya, saudara kita yang muslim, yang sholat, yang baik, yang jujur, yang amanah, tapi terancam masuk neraka karena melakukan berbagai macam bid'ah. Kita tolong dia, dakwai. Maka sikap kita jangan kasar, acuh, cuek ya. Mungkin di antara mereka ada yang Allah berkenan kasih hidayah lewat antum, lewat kita, perantara saja kita. Intinya bahwa hidayah itu dari Allah, kan kita nggak tahu sama sekali, itu rahasia. Maka jangan putus asa ya, apalagi itu adik kita, apalagi itu keponakan kita, sepupu kita, teman dekat kita ya. Turidu an tufsida 'alan nasi dinahum, engkau ingin merusak agama orang-orang itu. Kan pasti namanya orang bertanya sesuatu didengar yang lain, orang kan cenderung ikut-ikutan. Orang itu cenderung ikut-ikutan. Lihat aja, ya bisa ngikut baik, bisa ngikut buruk. Lihat aja sekarang khatib-khatib Jumat di mana-mana ya, yang bukan salaf ya, itu sudah banyak yang mengawali dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ikut-ikutan kaum salaf ya karena di sini nggak nyerang siapa-siapa ya diikuti gitu ya. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Banyak yang ikut-ikutan ini, orang cenderung mengikuti. Maka ketika ada yang pertama kali bertanya tentang ini, cenderung diikuti. Ini mengerikan sekali kalau tidak dibentengi, kalau tidak di stop gitu. Bahaya. Biar enggak bahaya, thumma umira bihi fa ukhrija minal masjid. Imam Malik menyuruh orang-orang untuk mengusir orang ini dari masjid. Ini luar biasa beliau. Agar apa? Agar fitnah itu selesai sampai di situ.
agar tidak kemana-mana. Dan beliau melakukan seperti itu, tidak ada fitnah. Nggak ada, kok sepertinya Imam Malik apa ya, terlalu emosi ya, kurang bijaksana, kurang sabar, mosok orang nanya salah bukannya dibenerin malah diusir. Nggak ada yang ngomong seperti itu, nggak ada yang bicara seperti itu. Kenapa? Karena semua yang hadir di situ sikoh dengan Imam Malik. Nah, ketika Imam Malik mengusir orang itu, maka orang itu menjadi kecil, nggak ada yang ikut-ikutan. Coba kalau diberi tempat oleh Imam Malik, bahaya. Kritis nih, bagus nih pertanyaan ini nih, berarti mikir nih, bahaya ya. Maka diusir, dikecilkan agar fitnah itu tidak kemana-mana. Bahaya ini, sangat bahaya. Walam yakun, dan Imam Malik tidak mengatakan wallahi la astati'u ikhrajahu ahsa'an adkhula fi qawlihi ta'ala, aku enggak bisa, aku enggak berani mengusir dia, takut aku masuk ke dalam Al-Baqarah 114. Apa Al-Baqarah 114? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu. Siapa yang lebih zalim dibanding dengan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari masjid Allah, mengusir manusia dari masjid Allah, di mana di dalam masjid itu disebut nama Allah, kok diusir? Nggak ada yang lebih zalim dari itu. Apakah Imam Malik tahu ayat ini? Tahu pasti. Beliau hafal Al-Quran. Beliau tidak takut masuk ke dalam ayat ini, yaitu mengusir manusia dari masjid. Tidak takut. Kenapa? Li'anni amna'u hadha min dukhulil masjid li'annahu lam yadkhul liyudhkara fihi ismallah. Karena orang ini masuk masjid bukan untuk menyebut asma Allah, bal dakhala liyufsida ibadallah, dia masuk masjid justru untuk berbuat kerusakan, rusak gara-gara dia. Kalau dibiarkan rusak, nanti dibahas, oh ya gimana ya cara Allah bersemayam, nanti merembet, oh ya gimana caranya, cara Allah turun ke langit dunia, cara Allah membolak-balikkan hati manusia dengan jarinya gimana? Bukankah hati manusia itu kecil? Bukankah jari Allah tentu luar biasa besarnya? Ya, barangkali langit dan bumi kalah besar dengan jari Allah. Gimana cara? Jari rusak kan? Dipermainkan seperti itu agama, padahal ini gaib tentang Allah. Ya. Lalu beliau mengkiaskan dengan kias mafhum muwafaqah. Jangankan merusak agama, jangankan bikin onar dalam agama, jangankan bikin kesesatan, makan bawang saja dilarang masuk masjid. Ya. Fa idza kana alladhi ya'kulu thawma wal wasala yumna'u min dukhulil masjid. Kalau yang makan bawang, mungkin di kita makan pete, jengkol, ngerokok ya, dilarang masuk masjid. Nabi langsung yang melarang. Kalian yang habis makan bawang jangan masuk masjid. Ya. Hanya berselisih para ulama, larangan ini sampai kepada haram apa tidak. Zahirnya haram ya, jangan ya. Artinya kita masuk masjid itu jangan mengganggu yang lain dan mengganggu malaikat. Malaikat akan terganggu oleh
Oleh apa? Oleh bau yang tidak sedap. Ya. Kan ketika kita habis sholat, kita terus didoakan oleh malaikat. Ya. Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dia, terimalah taubatnya. Ya Allah, ampuni dia, terima. Terus kita didoakan sampai kita menyakiti malaikat. Ketika kita menyakiti malaikat, malaikat enggak mau doakan kita lagi. Kapan kita menyakiti malaikat? Kentut, ya. Ketika kita kentut mengeluarkan bau, maka malaikat tidak mendoakan lagi. Ya tentu kentut tidak berdosa, tapi tidak didoakan lagi setelah sholat. Nah, menimbulkan bau yang tidak sedap, jangan masuk masjid. Apalagi ini berbuat keonaran, berbuat kerusakan, merusak agama, maka lebih-lebih lagi betul-betul harus dilarang. Ya. Dan sampai hari ini tidak ada satupun ulama yang menyalahkan Imam Malik. Sampai hari ini. Ya. Kalau jangan ngikutin ada, tapi nggak menyalahkan Imam Maliknya. Cuman beliau, kalau tidak salah saya Ali Hasan waktu itu ya, beliau menasihati jika antum memberikan, kan waktu itu beliau berbicara di depan para ustadz Indonesia ya, kalau antum di pengajian muhadarah ada yang bertanya seperti Imam Malik, jangan mengikuti Imam Malik. Ya, diusir. Kenapa? Satu, antum dan saya tidak mungkin selevel Imam Malik. Pertama. Kedua, masyarakat kita sekarang beda dengan masyarakat di zaman Imam Malik. Ya, dan si penanya itu insya Allah tidak sama persis dengan penanya di zaman Imam Malik. Ya. Seandainya di antara kita ada yang ilmunya persis seperti Imam Malik, masyarakat kita sama dengan masyarakat di zaman Imam Malik, maka bolehlah. Gitu. Coba kalau seandainya di sini ada yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy? Saya usir. Ya, Ustaz apaan itu? Nah, pasti kan begitu. Ustaz apaan? Bukannya dijawab malah diusir. Ya, nggak berakhlak, nggak beradab. Nah, maka jangan samakan. Walaupun jelas Imam Malik nggak salah, tapi kita mengikuti beliau salah. Karena kita bukan beliau, masyarakat kita beda dengan masyarakat beliau. Nah, ini namanya istilahnya fiqhud dakwah. Fikih dakwah. Jadi dakwah itu ada fikihnya, ada ilmunya, nggak salah-salah. Ya, jangan kecuali Rasulullah SAW yang memang diikuti oleh para sahabat, ya. Kan nggak mungkin Rasul dan para sahabat kita tiru kok kita salah, kan nggak mungkin. Kalau seorang imam mungkin, sangat mungkin. Oleh karena itu jangan gegabah. Ya. Jadi dakwah itu ada fikihnya, ada ilmunya. Masuk Isya? Silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.